Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah mimpi kosong di negeri ini, di mana norma masyarakat menekan segala bentuk yang berbeda. Sampai malam itu, di pesta ulang tahun teman di Jakarta yang ramai, saya melihat dia, pria asing dengan mata yang menyimpan rahasia, dan tanpa saya sadari, dia berakhir di tempat tidur saya pagi harinya. Itu bukan mimpi, tapi awal dari badai emosi yang mengguncang jiwa saya, membuat saya mempertanyakan segalanya. Malam itu dimulai seperti biasa. Pesta di rumah besar di kawasan elite Kemang, diisi dengan musik dangdut Remi yang bergaung, aroma sate ayam yang menggoda, dan tawa palsu dari orang-orang yang berpura-pura bahagia. Saya, Ari, seorang desainer grafis berusia 28 tahun, datang sendirian seperti biasa. Saya sudah terbiasa menyembunyikan diri, menyembunyikan akta bahwa saya menyukai pria, di tengah masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka. Kenapa harus repot, gumam saya dalam hati, sambil menyesap bir dingin. Lebih baik sendiri daripada terluka. Tapi lalu dia muncul. Namanya Rian, teman dari teman, katanya. Tinggi, kulit sawo matang khas Jawa, dengan senyum yang membuat hati saya berdegup tak karuan. Kami berbincang di teras, di bawah lampu neon yang berkedip. Kamu kelihatan bosan, katanya, suaranya lembut tapi tegas. Saya tertawa gugup. Biasa saja, pesta seperti ini selalu begitu. Dalam hati, saya berpikir, mengapa dia bicara dengan saya? Apakah dia tahu? Percakapan kami mengalir, dari politik hingga mimpi masa kecil. Dia cerita tentang keluarganya di Surabaya, bagaimana ayahnya seorang ustadz yang ketat, dan bagaimana dia berjuang untuk hidup sesuai hati nuraninya. Semakin malam, semakin dalam pembicaraan. Rian minum terlalu banyak, mungkin untuk melupakan sesuatu. Saya melihat matanya berkaca-kaca saat bicara tentang mantan pacarnya yang meninggalkannya karena tekanan keluarga. Aku capek berpura-pura, katanya pelan. Hati saya teriris. Saya ingin bilang bahwa saya paham, bahwa saya juga pernah merasakan itu, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Mari saya antar pulang, tawaran saya saat pesta mulai sepi. Dia mengangguk, tapi taksi tak kunjung datang. Akhirnya, kami berjalan ke apartemen saya yang tak jauh. Di kamar, dia ambruk di tempat tidur, mabuk berat. Saya duduk di samping, memandang wajahnya yang damai. Apa yang saya lakukan, batin saya panik. Bukan niat buruk, hanya ingin menjaganya. Tapi pagi harinya, saat dia bangun, matanya melebar. Ma, aku. Di mana ini? Saya jelaskan dengan tergagap. Dia tertawa, bukan marah, malah mengajak sarapan. Itu awal dari segalanya. Hari-hari berikutnya, kami bertemu lagi. Kopi di kai kecil di Tamrin, jalan-jalan di Monas saat senja. Rian bekerja sebagai guru seni di sekolah swasta, penuh semangat tapi juga rapuh. Saya merasakan getar yang aneh, sesuatu yang lebih dari persahabatan. Apakah ini cinta? Tanya hati saya setiap malam. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTQ masih mengancam, mencintai sesama jenis adalah risiko. Tapi Rian membuat saya lupa itu semua. Suatu malam, di balkon apartemen dia pegang tangan saya. Ari, aku suka kamu, katanya. Jantung saya berhenti. Saya balas pelukan tapi dalam hati ketakutan muncul. Bagaimana jika keluarganya tahu? Bagaimana jika masyarakat menolak? Kami mulai pacaran diam-diam, penuh momen manis, makan nasi goreng pinggir jalan, nonton film di bioskop sambil bergandengan tangan di kegelapan. Tapi konflik mulai muncul. Teman saya, Budi, yang tahu rahasia saya, mulai curiga. Kamu sering bareng Rian ya? Hati-hati bro, katanya suatu hari. Saya abaikan, tapi hati gelisah. Rian juga punya masalah. Ayahnya menelepon, mendesak pulang ke Surabaya untuk dijodohkan. Aku nggak mau, katanya sambil menangis di pelukan saya. Saya peluk erat, tapi dalam hati, saya bertanya, apakah ini akan bertahan?
Hari demi hari, cinta kami tumbuh, tapi bayang-bayang masyarakat semakin dekat. Saya mulai merasa tertekan, mempertanyakan pilihan saya. Mengapa harus susah begini, gumam saya sendirian. Rian dengan mata penuh harap, membuat saya bertahan. Tapi saya tahu badai akan datang. Badai itu datang lebih cepat dari yang saya bayangkan. Seminggu setelah pengakuan Rian, kami pergi ke pantai di Anyer, mencuri waktu jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Di sana, di bawah matahari terbenam, kami berbicara tentang mimpi. Aku ingin hidup bebas, Ari. Tanpa takut, katanya, suaranya bergetar. Saya angguk, tapi hati saya penuh keraguan. Bagaimana caranya? Di sini, kita seperti buronan. Pulang dari sana, masalah muncul. Budi, teman saya, melihat kami bergandengan di mal. Malam itu, dia datang ke apartemen, wajahnya merah padam. Ari, kamu gila. Kamu tahu kan risikonya. Kalau ketahuan, karirmu hancur, teriaknya. Saya diam, tapi dalam hati, amarah membara. Kenapa dia ikut campur? Apakah dia iri? Rian yang kebetulan ada membela. Ini urusan kami, Budi. Tapi Budi pergi dengan ancaman, aku nggak mau lihat kamu hancur karena ini. Sejak itu, paranoia menyelimuti saya. Setiap kali keluar, saya lihat sekeliling, takut ada yang mengawasi. Rian coba tenangkan, kita kuat bersama. Tapi malam-malam saya tak bisa tidur, memikirkan masa depan. Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Atau saya harus mundur? Konflik batin semakin dalam, seperti luka yang tak sembuh. Lalu, pengkhianatan datang. Suatu hari, Rian dapat telepon dari ayahnya. Kamu harus pulang sekarang. Ada calon istri untukmu. Rian menolak, tapi ayahnya marah besar. Kamu memalukan keluarga. Saya dengar semuanya, hati teriris. Rian menangis, aku nggak bisa tinggalkan kamu, Ari. Tapi saya lihat keraguan di matanya. Apakah dia akan pergi, batin saya. Malam itu, kami bertengkar pertama kali. Kamu harus putuskan, Rian. Keluarga atau aku, bentak saya, emosi meluap. Dia diam, lalu bilang, aku cinta kamu, tapi keluarga adalah segalanya. Kata-kata itu seperti pisau. Saya pergi keluar, berjalan sendirian di jalanan hujan Jakarta. Mengapa harus begini? Apakah Tuhan membenci kami? Keesokan harinya, Rian minta maaf. Kami baikan, tapi retak sudah ada. Saya mulai curiga apakah ada orang lain. Ternyata Budilah yang mengadu ke ayah Rian. Demi kebaikanmu, katanya saat saya konfrontasi. Pengkhianatan itu membuat saya marah besar. Kamu bukan teman, teriak saya. Budi pergi, tapi kerusakan sudah terjadi. Cinta kami semakin rapuh. Rian mulai jarang datang, alasan kerja. Saya merasa kesepian, mempertanyakan segalanya. Apakah ini akhir? Setiap malam saya berdoa, tolong biarkan kami bahagia. Tapi kenyataan semakin pahit. Suatu hari, Rian datang dengan wajah pucat. Ayahku tahu semuanya. Dia ancam laporkan ke polisi. Hati saya hancur. Di Indonesia, meski tak ada hukum langsung, diskriminasi merajalela. Kita harus pisah, katanya pelan. Saya menangis, jangan. Tapi dia pergi, meninggalkan saya sendirian. Malam-malam berikutnya adalah neraka. Saya tak makan, tak tidur, hanya memandang otot kami. Mengapa dia menyerah begitu mudah? Amarah dan sedih bercampur. Saya hubungi Budi, tapi dia blokir saya. Sendiri, saya renungkan hidup. Apakah saya pantas dicinta? Tapi lalu, pesan dari Rian, aku rindu kamu. Harapan muncul lagi. Kami bertemu diam-diam di kai kecil. Aku nggak bisa tanpa kamu, katanya. Kami peluk, tapi saya tahu ini baru awal perjuangan.
Perjuangan itu semakin berat, seperti gelombang Samudra Hindia yang tak henti menerjang. Setelah pertemuan rahasia itu, kami coba bertahan, tapi tekanan dari luar semakin kuat. Ayah Rian datang ke Jakarta mendadak. "Kamu harus ikut aku pulang," perintahnya. Rian cerita sambil gemetar, dia bilang aku sakit, butuh pengobatan. Hati saya panas. Sakit? Cinta bukan penyakit. Dalam hati, saya berperang. Haruskah saya lawan? Atau biarkan dia pergi? Setiap detik keraguan menyiksa. Rian memilih tinggal, tapi ayahnya tak rela. Malam itu, dia kabur ke apartemen saya. "Aku pilih kamu," katanya, mata penuh tekad. Kami peluk, tapi ketakutan tetap ada. "Bagaimana besok?" gumam saya. Pagi harinya, ayah Rian datang dengan polisi. "Anak saya diculik," tuduhnya. Saya syok, tapi Rian jelaskan, "Ini pilihan saya, Bapak." Ayahnya marah, "Kamu dirasuki setan." Kata-kata itu menusuk. Polisi pergi setelah lihat Rian dewasa, tapi luka batin semakin dalam. Saya peluk Rian, tapi dalam hati, apakah keluarga harus dihancurkan demi cinta? Sejak itu, Rian putus hubungan dengan keluarganya. Dia pindah ke apartemen saya, tapi suasana tegang. "Aku rindu ibu," katanya suatu malam. Saya diam, merasa bersalah. Apakah saya egois? Konflik inner semakin kuat, seperti badai dalam dada. Lalu, pengkhianatan kedua datang dari dalam. Saya temukan pesan di ponsel Rian dari mantannya, Andi. "Kita bisa mulai lagi," tulis Andi. Hati saya hancur. "Kenapa?" tanya saya saat konfrontasi. Rian menangis, "Aku bingung, Ari. Tekanan terlalu berat." Kata-kata itu seperti pukulan. Saya marah, "Kamu khianati aku." Dia minta maaf, tapi kepercayaan retak. Malam-malam saya habiskan sendirian merenung. Apakah cinta ini palsu? Amarah membara, tapi cinta masih ada. Rian coba perbaiki, ajak jalan ke Bogor, tapi suasana tak sama. Di sana, di kebun teh, dia bilang, "Aku cinta kamu saja." Tapi saya ragu. Kembali ke Jakarta, masalah baru muncul. Di tempat kerja, rekan saya gosip tentang saya. "Ari gaya," bisik mereka. Saya tahu budi yang sebarkan. Karir saya terancam. Harus bagaimana, batin saya putus asa. Rian dukung saya, kita lawan bersama. Tapi semakin hari, dia semakin murung. "Aku menyesal tinggalkan keluarga," katanya pelan. Hati saya teriris. Apakah ini akhir? Kami bertengkar lagi, saling tuduh. "Kamu nggak setia," bentak saya. Dia pergi keluar, meninggalkan saya dalam kesedihan. Pagi harinya, dia kembali dengan bunga. "Ma, aku bodoh. Kami baikan, tapi luka semakin dalam." Saya mulai berpikir, mungkin pisah lebih baik. Tapi cinta menahan. Suatu hari, ayah Rian sakit. "Aku harus pulang," katanya. Saya angguk, tapi hati hancur. "Jangan tinggalkan aku," bisik saya. Dia pergi, janji kembali. Tapi hari-hari tanpa dia adalah siksaan. Apakah dia akan kembali? Hari-hari tanpa Rian seperti neraka abadi, di mana setiap hembus angin Jakarta membawa kenangan yang menyakitkan. Saya tunggu kabar, tapi hanya diam. Apakah dia lupa saya, gumam hati saya setiap malam, sambil memandang langit gelap. Kesedihan menyelimuti, membuat saya tak bisa kerja, tak bisa makan. Teman-teman khawatir, tapi saya tolak. Sendiri lebih baik, pikir saya. Lalu pesan datang, "Ayahku makan aku, tapi dengan syarat tinggalkan kamu." Hati saya ambruk. Kenapa harus memilih? Saya balas, "Pilih yang terbaik untukmu." Tapi dalam hati saya menjerit. Rian telepon, suaranya pecah. "Aku nggak bisa, Ari. Aku cinta kamu." Kami nangis bersama, jarak memisahkan.
Saya putuskan pergi ke Surabaya, lawan segalanya. Di kereta hati berdegup kencang. Apakah ini gila? Tapi cinta mendorong. Sampai di sana saya cari rumah Rian. Ayahnya buka pintu, wajah keras. "Kamu siapa?" tanyanya. Saya jawab tegas, "Pacar anak Bapak." Dia syok, lalu marah. "Pergi. Kamu rusak anak saya." Rian muncul, mata melebar. "Ari, kenapa datang?" Saya peluk dia di depan ayahnya. "Karena aku cinta." Ayahnya teriak, "Ini dosa." Tapi ibunya muncul, mata penuh air mata. "Biarkan mereka bahagia, Mas." Debat sengit terjadi, ayah Rian tuduh saya setan. Saya balas, "Cinta bukan dosa, Bapak. Kami manusia biasa." Malam itu kami bicara panjang. Ayah Rian cerita tentang masa mudanya, bagaimana masyarakat bentuk pikirannya. "Aku takut kamu menderita," katanya pada Rian. Air mata mengalir. Saya lihat perubahan, tapi hati masih ragu. Apakah dia terima? Keesokan harinya, ayah Rian ingin kami bersama, tapi dengan syarat rahasia. "Jangan publikasikan," katanya. Kami setuju, tapi dalam hati sedih. Apakah ini kebebasan sejati, gumam saya. Kembali ke Jakarta, cinta kami semakin dalam, tapi luka masa lalu menghantui. Saya mimpi buruk tentang pengkhianatan. Apakah Rian setia? Keraguan menyiksa. Suatu hari, Andi muncul lagi, datang ke apartemen. "Aku masih cinta Rian," katanya. Saya marah, "Pergi." Rian datang, usir Andi. "Aku pilih kamu," katanya. Tapi kepercayaan rusak. Kami bertengkar hebat. "Kamu masih kontak dia," tuduh saya. Rian nangis, "Tidak." Tapi saya pergi, tinggalkan dia. Di jalanan, hati hancur. Mengapa aku tak percaya? Malam itu, saya renungkan. Cinta butuh kepercayaan. Saya kembali, minta maaf. Rian peluk saya, kita bangun lagi. Tapi emosi semakin berat, seperti beban tak tertanggung. Beban itu semakin menekan, membuat setiap napas terasa berat. Setelah pertengkaran itu, kami coba perbaiki, tapi bayang-bayang masa lalu tak hilang. Rian mulai murung, sering diam. "Apa yang salah?" tanya saya. Dia jawab pelan, "Aku takut kehilanganmu." Hati saya meleleh, tapi ketakutan sama. Suatu hari, di tempat kerja, bos panggil saya. "Ada gosip tentangmu, Ari. Ini bisa rusak reputasi perusahaan." Saya tahu itu dampak dari semuanya. Harus bagaimana, batin saya putus asa. Rian dukung kita pindah kota saja. Tapi Jakarta adalah rumah kami. Malam itu kami bicara tentang masa depan. "Mau nikah?" canda Rian. Saya tertawa tapi sedih. "Di Indonesia itu mimpi jauh. Kita bisa ke luar negeri," katanya. Harapan muncul, tapi realita menampar. Lalu klimaks datang. Ayah Rian sakit lagi, parah. Rian pulang, saya ikut. Di rumah sakit, ayahnya lemah. "Makan Bapak," katanya. Rian nangis, "Bapak, aku bahagia dengan Ari." Ayahnya angguk lemah, "Bahagiakan dia." Kata-kata itu seperti mukjizat. Tapi tragedi terjadi. Ayah Rian meninggal malam itu. Rian hancur, salahkan diri. "Karena aku, Bapak stres." Saya peluk, "Bukan salahmu." Tapi dia menarik diri, depresi. Hari-hari gelap, Rian tak bicara, hanya menangis. Saya coba bantu, tapi tak bisa. Apakah aku kehilangan dia? Keraguan memuncak. Suatu malam dia bilang, "Mungkin kita pisah, Ari." Aku bawa sial. Hati saya pecah. "Jangan," teriak saya. Kami nangis bersama, emosi meluap. Pagi harinya, Rian hilang. Catatan, "Ma, aku perlu waktu." Saya panik, cari kemana-mana. Di mana dia?
Hari-hari tanpa kabar adalah siksaan terbesar. Saya hubungi teman, keluarga, tapi nihil. Dalam kesendirian, saya renungkan hidup kami. Cinta kami penuh luka, tapi nyata. Air mata tak henti. Kembalilah, Rian. Kesendirian itu seperti lautan tanpa ujung, di mana setiap gelombang membawa rasa sakit yang lebih dalam. Hari ke-10 tanpa Rian, saya hampir menyerah. Apakah ini akhir, gumam hati saya, sambil memandang oto kami di pantai. Tapi lalu, telepon berdering. Ari, aku di Bali. Suara Rian lemah. Saya terbang ke sana, hati penuh campur aduk. Di ila kecil di Ubud, saya temukan dia, kurus dan pucat. Kenapa pergi, tanya saya, air mata mengalir. Dia peluk saya, aku takut menyakitimu lagi. Kami bicara berjam-jam, curhat segalanya. Ayah meninggal karena sakit, bukan karena kita, katanya. Saya angguk, kita kuat bersama. Di Bali, di bawah sawah hijau dan angin sepoi, kami bangun lagi. Makan aku, katanya. Saya balas, cinta memakan. Kami janji tak pisah lagi. Kembali ke Jakarta, kami hadapi dunia dengan tangan bergandeng. Tahun-tahun berlalu, kami jalani hidup diam-diam, tapi bahagia. Saya buka studio sendiri, Rian ajar seni untuk anak-anak LEB. Kami dukung komunitas, meski risiko ada. Ini perjuangan kita, katanya. Suatu hari, di pesta kecil kami, Rian berlutut. Mau jadi pasanganku selamanya. Cincin sederhana di tangannya. Saya nangis, ya. Di negeri ini tak resmi, tapi bagi kami itu cukup. Kini kami hidup dengan damai, meski masyarakat masih keras. Tapi cinta kami bukti bahwa humanity menang atas prasangka. Terima kasih Tuhan, gumam saya setiap malam memeluk Rian.